Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 16 Januari 2025. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan jual beli saham. Silakan dianalisa ulang sebelum melakukan transaksi jual beli saham dan atur area entry, atur area cut loss, atur area take profit. Karena dengan itulah Sobat Trader bisa bertahan di bursa saham Indonesia. Jangan hanya asal ikut-ikutan, tetap harus analisa mandiri, eksekusi mandiri, karena itulah yang membuat banyak trader mampu bertahan sampai saat ini. Mari kita lihat beberapa saham-saham menarik untuk perdagangan esok 16 Januari 2025 mendasar pada screening. Mari kita lihat beberapa emiten yang masuk screening. Ada Ransfast, INCF, KDTN, WinAir, Jaya, IKI, Prim, PTPS. PTPS namanya sudah pernah masuk trading plan. Kita lihat terlebih dahulu untuk PTPS, akumulasinya besar, ada akumulasi besar oleh TP. Harga belum kemana-mana, ada akumulasi besar, menarik. TP kita lihat tampaknya belum jualan. Ya, TP masuk 64 juta namun belum jualan. Bertanda ada akumulasi yang sesungguhnya. Sehingga PTPS ada potensi untuk penguatan lanjutan pada perdagangan esok 16 Januari 2025 setelah beberapa waktu terakhir mampu bertahan di atas support 78, maka ini akan menjadi support terdekat dari PTPS. Kita buatkan untuk PTPS. TPS support 78. Resisten di 85. Selanjutnya emiten yang diakumulasi pada perdagangan hari ini 15 Januari 2025 ada PWRI Prim, CBRE. CBRE ya arah terus biarkan. Prim yang masuk TP juga yang masuk ini. Ya, 99 juta. Ada potensi penguatan lanjutan namun pergerakannya ya kadang kurang volatil. Meskipun begitu sebenarnya ini masih menarik untuk jangka pendek karena dekat dengan support. Silahkan spekulasi buy dengan area take profit di 6263. Coba kita masukkan trading plan saja. Prim untuk supportnya ada di 56. Kita kasih toleransi di 55. Resisten 62 tampaknya resisten. Lalu PPRI, kita lihat PPRI masuk screening, menguat berhari-hari dalam terminologi normal akumulasi. Jika berhasil breakout 140, maka akan ada potensi untuk menguat lanjutan. Sedang uptrend, strong uptrend, menguat koreksi. Namun jika manfaatkan tektokan ini akan juga bisa mendapatkan profit yang cukup banyak. Lanjut dulu. Yang diakumulasi cukup bagus pada perdagangan hari ini ada Wapo, Vico, PV, Bevik, Euro, Mahabian, King, JRPT, Mina. Masih posisi di atas, belum menarik. Meskipun ada akumulasi, namun akumulasinya oleh XL. Wapo, Vico. Wapo ada akumulasi, namun belum tambah menarik. Jika ada koreksi 136 nanti kembali menarik untuk Wapo. Vico masih lanjut namanya ya. Pada bulan hari ini sempat di markup sampai high-nya di 236 lalu terkoreksi.
Meskipun begitu ada akumulasi oleh LG KKAK. Namun karena polanya seperti ini ada potensi untuk koreksi kembali. Vigo biarkan koreksi-koreksi dulu. Jika sudah sampai 190-an nanti bisa coba diatur area entry-nya untuk Vigo. Kemudian emiten lain yang diakumulasi ada Empo. Empo pada perdagangan hari ini ada akumulasi yang cukup besar oleh BR YBNI. BR average price di 104, closing di 106. Kita lihat grossnya. Ya, BR masuk cukup besar 26.000 lot. Dan belum jualan untuk BR. Mari kita buat yang terima untuk Empo dengan support ada di 95. Empo support di 95. Resisten ada di high sini 117. Emiten yang diakumulasi berikutnya BNLI. Bolt sudah sangat uptrend, sudah ITP, DOS. Kita lihat DOS. Siapa yang akumulasi? Yang akumulasi CC. Masih belum benar-benar mampu mengarah ke atas. Menguat koreksi, menguat koreksi, menguat koreksi. Rawan ada koreksi lanjutan. Maka meskipun ada akumulasi cukup bagus, silahkan atur saja area entry-nya. Lalu PV tampaknya juga sudah naik cukup tinggi. Kita lihat ya, sudah hampir capai resistennya lagi untuk PV. Kemudian ada akumulasi cukup besar oleh bandar di KSIX. KSIX. Kita coba refresh. Kentanik Supra Internasional. Wah, sudah terkoreksi cukup dalam, namun pada perdagangan 15 Januari ada akumulasi cukup besar oleh PD. PD ATRO, kita lihat grossnya. Sudah masuk, sudah jualan. Maka untuk Kentanik Supra Internasional bisa saja dipantau untuk perdagangan esok. Ya, pantau saja perdagangan esok. Tanggal 16 Januari 2025 karena volumenya juga makin mengecil. Semoga bertanda baik untuk KSIX. Silahkan cari area entry yang pas untuk KSIX karena ada akumulasi cukup bagus. Kemudian emiten berikutnya yang ada akumulasi cukup bagus dan menarik untuk kita buat yang trading plan. Kita lihat dulu. Arto SAPX. SAPX ada akumulasi. Kita lihat SAPX. Ada akumulasi XA. XA masuk namun sudah jualan. Menarik karena harganya belum kemana-mana namun diakumulasi. Ya, silahkan cari area entry saja di SAPX. Ini beberapa kali tertahan di 1395. Berapa kali jika terkoreksi ke 1400, tertahan menguat, maka ada potensi juga untuk SAPX kembali menguat. Sebab ada akumulasi dan cenderung harganya belum kemana-mana, tinggal menunggu waktu saja untuk ada penguatan lanjutan di SAPX. Trading plan sebelumnya tampaknya juga masih ada. Silahkan masih menggunakan trading plan sebelumnya.
Jika memang nanti kita cari tidak ada, ya kita bagian trading plan. Kemudian TAPG ini juga sudah menguat pada perdagangan hari ini. Ya, sudah sampai EMA 50. Asing ada masuk 2,5 miliar. Secara bantuan juga cukup bagus. Potensi menuju resisten di 850. Kita lihat LSIP yang belum naik cukup tinggi ya. Pada perdagangan hari ini hanya menguat 0,9% sehingga menarik untuk LSIP kita buatkan trading plan. LSIP sebelumnya sudah kita buatkan trading plan dan sudah hit TP. Mari kita coba buatkan trading plan untuk LSIP. Dengan seperti 995 resisten ada di 1085 pas di MA 50 nya. Kemudian emiten lain yang menarik Harum Baby TWR Hill. Harum masih belum mampu menembus EMA 20, rawan terkoreksi. Jika ada koreksi ke dekat 940 ya silakan spekulasi buy jika mau bertahan di atas ini. Karena kondisinya sedang downtrend, belum mampu menembus EMA 20, ya biarkan saja mereda dulu. Untuk downtrendnya dari Harum. Kemudian Pani obat. Pantai Indah Kapuk 2. Kita lihat apakah bisa kita masukkan trading plan. Pada perdagangan hari ini melemah 4,24%. Disertai dengan akumulasi, namun yang akumulasi XL, XC, CC. Yang keluar YJ, TP, AZ. Ini Pani saat ini sedang berada di dekat support minor 15.600. Sehingga jika terkoreksi ke area sini dan mau bertahan, maka akan ada potensi untuk penguatan lanjutan dari Pani. Meskipun akumulasi besar, namanya akumulasi retail. Yang belum tentu retail ini mampu mengangkat harga dari Pani. Kemudian kita lihat obat. Obat Brigit Biofarmaka Teknologi pada perdagangan hari ini ada akumulasi besar oleh KI, YJ, FZ. Kita lihat gross. KI sudah masuk, sudah jualan. YP sudah masuk, sudah jualan. YJ sudah masuk, sudah jualan. Hanya untuk day trading saja obat. Mari kita lihat dengan time frame yang lebih kecil 5 menit. Dengan time frame yang lebih kecil tampak bahwa obat sedang berusaha untuk kembali uptrend ya. Ada high low, maka dijaga saja di sini ya. 430 akan menjadi support terdekat dari obat. Jika ada koreksi ke sini, silahkan untuk atur area entry-nya. Obat masih menarik karena baru IPO ya. Emiten yang baru IPO biasanya menarik untuk day trading. Lalu yang lain-lain sudah. Mari kita tambahkan beberapa trading plan untuk esok mulai dari brand Barito Renewable Energy pada perdagangan
15 Januari 2025 netnya yang keluar AK YB LJYP, yang masuk CCMG BK AG. Sehingga ini sudah benar-benar hampir di 61 ya, 61,80% Fibonacci retracement-nya pas di golden ratio. Harapannya mau bertahan di atas 9.000, lalu akan ada penguatan lanjutan untuk brand. RSI juga sedang menuju ke oversold, biarkan dulu saja. Lalu kita masukkan trading plan untuk brand. Dengan support terdekat ada di sini, kita berikan toleransi yang cukup. $8.900. Resisten terdekat, resisten di 9.600. Kita coba lihat dengan screening BW. Pegas 1655, BRMS HC, KOPX belum ada yang benar-benar menarik sejauh ini. Masih emiten-emiten yang lama yang sudah kita masukkan trading plan sebelumnya dan kembali ke last price. Silahkan atur area entry-nya saja. Sebelum kita selesaikan, kita lihat emiten dari sektor properti yang belum sempat kita bahas di SMRA. SMRA pada perdagangan hari ini 15 Januari ternyata ada distribusi besar, asing kembali jualan 5,7 miliar. Ya, maka bisa manfaatkan pantulan dari Sumarikan Agung ini, ya. Dipantau dengan supportnya ada di sini 446, belum ada kenaikan cukup tinggi. Target 490 kemungkinan bisa tercapai untuk SMRA. Disclaimer. SMRA didukung dengan ada anak usahanya yang akan IPO, maka bisa jadi akan ada penguatan lanjutan di SMRA, bukan karena sektor propertinya menguat, namun karena ada sentimen tersendiri tersebut. 446. Resisten 490. Oke. Sementara itu trading plan untuk perdagangan esok 16 Januari 2025. Silahkan dianalisa ulang emiten-emiten benar untuk perdagangan esok. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.